ini didirikan pada tanggal 21 Maret 1987. Kampus ini juga disebut sebagai slogan kampus bertahun. Di sini juga banyak loh fakultasnya. Ada fakultas, mau tahu? Yuk kita ikutin. Aku mau kasih info nih. Kalau Universitas Juanda itu punya 6 fakultas loh. Sama, banyak banget program studinya. Yuk, kenalan sama tiap-tiap fakultasnya, biar lebih tahu. Nih, ada si kakak yang mau kasih infonya. Yang pertama ada Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru. Ini visi misi dan program studinya. Kedua ada Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Kenalan lagi yuk sama fakultas yang satu ini. Fakultas Pertanian. Ada program studi agroteknologi, aquakultural, peternakan, dan agribisnis. Ada lagi nih, Fakultas Teknik dan Ilmu Pangan. Yang satu ini, kalian pasti udah pada tahu nih. Fakultas Ekonomi, pastinya ada akuntansi dan manajemen. Terakhir, ada Fakultas Hukum. Segitu aja kayaknya info dari si kakak. Banyak banget kan fakultas sama program studinya. Yuk ajak temen, saudara, adik kakak buat ke Universitas Juanda. Lokasinya ada di Jalan Tol Ciawi No. 1, Ciawi Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Atau bisa juga dihubungi di nomor telepon 0251 8240 773. Follow juga nih akun IG-nya di @UNIDA Bogor buat info-info terbaru. Yuk join, aku tunggu ya. Apaan tuh? Dulu saya sekolah di sini. Kalau kuliah, Universitas Juanda aja.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berdasarkan etimologinya, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu idea, yang berarti perawakan, gagasan, serta buah pikiran. Dan logika yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science des ideas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Selain itu, ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Serta ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Ada banyak jenis ideologi yang dianut oleh manusia di berbagai belahan dunia. Di antaranya liberalisme, komunisme, sosialisme, dan Pancasila tentunya sebagai ideologi yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas pengertian-pengertian dari jenis-jenis ideologi tersebut. Yang pertama, pengertian dari ideologi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu Panca artinya 5, dan Sila artinya batu sendi, alas, atau dasar. Sila artinya peraturan tingkah laku yang baik atau senonoh. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang memiliki arti. Secara harfiah yaitu, dasar yang memiliki 5 unsur. Kedua, ideologi liberal. Ideologi liberal, atau biasa disebut juga liberalisme, memandang bahwa sejak manusia dilahirkan, bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, dan maka nilai kebebasan itulah yang utama. Ciri-ciri ideologi liberal. Yang pertama, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Kedua, setiap orang berhak memperoleh perlakuan sama. Ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Keempat, pemerintah dipilih dengan persetujuan rakyat. Dan yang terakhir, negara hanya sebuah alat. Ketiga, ideologi komunis. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, di mana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Komunisme berprinsip semua adalah milik rakyat, dan dikuasai oleh negara, untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya. Dan karenanya, komunisme juga disebut anti-liberalisme. Terakhir, ideologi sosialisme. Sosialisme adalah sebuah ideologi, dan kepemilikan kolektif adalah cara hidup terbaik.
Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang menjadi egois dan merusak harmoni alam masyarakat. Sosialisme berharap untuk menghilangkan kemiskinan dan mengeksploitasi rakyat kecil melalui produksi yang mengatur negara. Sosialisme menuntut semua lapisan masyarakat, semua lapisan untuk menikmati hak yang sama untuk menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme harus mewujudkan keadilan umum dalam ekonomi. Setelah paham pengertian dan konsep dari tiap-tiap ideologi, di bagian ini kita akan membahas tentang apa sajakah perbedaan dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta mengapa Indonesia memiliki ideologi Pancasila bukan yang lainnya. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Pertama, secara politik hukum. Pada ideologi Pancasila, sistem demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Sedangkan pada ideologi sosialis, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan dan masyarakat sama dengan negara. Ideologi komunisme, bersistem demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Ideologi liberalisme, sistem demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Dari segi ekonomi, ideologi Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang merugikan rakyat. Ideologi sosialis, peran negara kecil, kapitalisme, dan monopolisme. Ideologi komunisme, peran negara dominan, demi kolektivitas berarti demi negara, dan monopoli negara. Ideologi liberal, peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, serta persaingan bebas. Dari sudut pandang agama, ideologi Pancasila, bebas memilih agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi sosialis, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, diutamakan kebersamaan. Ideologi komunisme, agama harus dijauhkan dari masyarakat, atau ateis. Ideologi liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama bisa memilih agama atau ateis. Menurut pandangan terhadap individu dan masyarakat. Ideologi Pancasila, individu diakui keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S yang berarti selaras, serasi, dan seimbang. Ideologi sosialis, masyarakat lebih penting daripada individu. Ideologi komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Ideologi liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat, masyarakat diabdikan. Materi selanjutnya akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom.
Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TEP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut. Dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Halo semuanya, jadi kesimpulan materi kali ini adalah ideologi sebagai gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Fungsi ideologi bagi suatu negara meliputi fungsi sebagai struktur kognitif, orientasi dasar, bekal dalam bentukan identitas, motivator, dan juga pendidikan. Ada 3 macam ideologi besar yang ada di dunia, yaitu Pancasila, liberal, dan komunisme. Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara memberi kedudukan yang seimbang kepada manusia sebagai individu dan makhluk sosial, tidak seperti ideologi lain yang memberikan kedudukan yang tidak seimbang antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.